Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Frida Vitamami dengan NIM 14014220045 dari Rombel A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk mata kuliah Pendidikan Multikultural untuk memenuhi tugas UAS dengan dosen pengampu Bapak Dr. Denny Setiawan SSNM HUM, dengan pokok bahasan yang akan dibahas yaitu yang pertama mengenai hakikat kebudayaan, selanjutnya yang kedua mengenai hakikat pendidikan multikultural, yang ketiga teori pendidikan multikultural, yang keempat pendekatan terhadap pendidikan multikultural, yang kelima problematika pendidikan multikultural di Indonesia, dan yang terakhir pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Untuk pembahasan yang pertama mengenai hakikat kebudayaan. Nah, menurut Edward Burnett Taylor, kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Budaya memiliki sifat yang dinamis, artinya masyarakatnya dapat berubah atau berkembang sepanjang waktu. Akulturasi adalah terjadinya pencampuran budaya tanpa harus menghilangkan budayanya sendiri, sedangkan asimilasi adalah adanya dua kebudayaan atau lebih yang ada di lingkungan masyarakat, sehingga dapat memunculkan budaya yang baru. Selanjutnya terdapat unsur budaya. Menurut teori Kluckhohn, membagi unsur budaya terbagi menjadi antara lain yaitu yang pertama sistem mata pencarian. Nah, itu terdapat sistem pencariannya ada berburu, bertani atau bercocok tanam, dan berdagang. Selanjutnya yang kedua terdapat bahasa, yang ketiga kesenian, yang keempat religi, yang kelima sistem pengetahuan, yang keenam peralatan rumah tangga, yang ketujuh sistem organisasi sosial. Apa sih fungsi budaya itu? Kebudayaan memiliki fungsi mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan tingkah laku masyarakat, memberikan tuntunan kepada masyarakat. Budaya menuntun masyarakat untuk bertingkah laku sesuai dengan adat istiadat dan menuntutnya jika ia bertentangan atau menyimpang dari norma masyarakat. Wujud kebudayaan. Menurut Prof. Kunchoro-Ningrat, wujud kebudayaan terbagi menjadi tiga. Yang pertama sebagai ide. Wujud kebudayaan bersifat sangat abstrak, tidak bisa diraba dan terdapat di alam pikiran individu dan dirasakan dalam bentuk norma adat istiadat, hukum, dan undang-undang yang berfungsi mengatur dan menjadi acuan perilaku manusia. Yang kedua, sebagai aktivitas. Sebagai aktivitas merupakan sebuah aktivitas atau kegiatan sosial yang berpola dari individu dalam suatu masyarakat. Selanjutnya yang ketiga sebagai artefak. Artinya wujud kebudayaan adalah yang paling konkret karena bisa dilihat dan diraba secara langsung oleh panca indera. Wujud kebudayaan menurut J.J. Honigman itu terbagi menjadi yang pertama ada gagasan atau wujud ideal. Jadi nilai-nilai, norma, peraturan, dan sebagainya yang bersifat abstrak tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala atau di alam pikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut. Selanjutnya yang kedua, aktivitas atau tindakan, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta
bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan dapat diamati serta didokumentasikan. Yang ketiga, artefak atau karya, yaitu wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret di antara ketiga wujud kebudayaan. Dalam kenyataan ini, kehidupan masyarakat antara wujud kebudayaan yang tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan lain. Sebagai contoh, wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan atau aktivitas dan karya atau artefak manusia. Komponen kebudayaan. Berdasarkan wujudnya, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen. Yang pertama, kebudayaan material. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata atau konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi, mangkuk tanah liat, senjata, dan seterusnya. Kebudayaan material juga menyangkut barang-barang seperti televisi, pesawat, stadion, olahraga, pakaian, gedung, dan mesin. Selanjutnya yang kedua, terdapat kebudayaan non-material, yaitu ciptaan-ciptaan abstrak yang diwariskan dari generasi ke generasi, misalnya berupa dongeng, cerita rakyat, dan lagu atau tarian tradisional. Pranata atau institution yang ada dalam kebudayaan dikelompokkan berdasarkan kebutuhan hidup manusia yang hidup dalam ruang dan waktu. Pengelompokannya menurut Kuncoro Ningrat, yaitu yang pertama, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan kehidupan kekerabatan atau kinship atau domestic institution, misalnya perkawinan dan pengasuhan anak. Yang kedua, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencarian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta benda atau economic institution, misalnya yaitu pertanian, industri, dan koperasi, serta pasar. Selanjutnya, pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna atau education institution. Misalnya, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, dan pendidikan keagamaan. Selanjutnya, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, menyelami alam semesta atau scientific institution. Misalnya, penjelajahan luar angkasa. Selanjutnya, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia yang menyatakan keindahan dan rekreasi, atau biasa disebut dengan aesthetic and recreational institution. Contohnya seperti batik, seni suara, seni gerak, seni drama, dan olahraga. Pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau dengan alam gaib, biasa disebut dengan religious institution. Contohnya masjid, doa, kenduri, upacara, pantangan, dan ilmu gaib. Selanjutnya, pranata yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia, atau biasa disebut dengan somatic institution, misalnya perawatan kecantikan, pemeliharaan kesehatan, dan kedokteran. Pada pokok bahasan kedua yaitu hakikat pendidikan multikultural. Hakikat pendidikan multikultural yaitu pengalaman yang membuat persepsi umum terhadap usia, gender, agama, status sosial ekonomi, jenis identitas budaya, bahasa, ras,
dan berkebutuhan khusus. Pendidikan multikultural. Apa sih pengertian pendidikan multikultural sendiri itu? Jadi, pendidikan multikultural merupakan suatu rangkaian kepercayaan atau set of belief dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keragaman budaya dan etnis dalam membentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, kesempatan pendidikan dari individu, kelompok, maupun negara, menurut Banks 2001. Dasar pendidikan multikultural. Apa saja sih dasar pendidikan multikultural? Yang pertama, kesadaran nilai penting keragaman budaya. Yang kedua, gerakan pembaharuan pendidikan. Dan yang ketiga, proses pendidikan. Tujuan pendidikan multikultural yang pertama, pengembangan literasi etnis dan budaya. Yang kedua, perkembangan pribadi. Yang ketiga, klarifikasi nilai dan sikap. Yang keempat, kompetensi multikultural. 5, kemampuan keterampilan dasar. 6, memperkuat pribadi dan reformasi sosial. Yang ketujuh, memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. Yang ke-8, memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Selanjutnya yang terakhir yaitu hidup berdampingan secara damai. Fungsi pendidikan multikultural. Menurut the National Council for Social Studies atau biasa disebut dengan Gorski, fungsi pendidikan multikultural yaitu yang pertama memberi konsep diri yang jelas. Yang kedua, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya. Yang ketiga, membantu memahami bahwa konflik antara ideal dan realitas itu memang ada pada konsep masyarakat. Yang keempat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan atau decision making, partisipasi sosial, dan keterampilan kewarganegaraan. Teori pendidikan multikultural. Menurut James Banks, seorang perintis pendidikan multikultural adalah James Banks. Teori Banks ini lebih menekankan pada pendidikannya, yang berarti ia memfokuskan ke arah cara bagaimana berpikir daripada apa yang dipikirkan oleh siswa. Banks mengemukakan bahwa seorang siswa haruslah aktif dengan mengerti semua jenis pengetahuan dan mendiskusikan konstruksi pengetahuan. Nah, pada pendekatan pendidikan multikultural itu terbagi menjadi yang pertama ada kontribusi. Pendekatan kontribusi atau biasa disebut dengan the contribution approach ialah satu bentuk pendekatan yang paling menonjol karena sering dipakai dalam fase kebangkitan pertama suatu etnis. Yang kedua, aditif. Tahapan kedua setelah pendekatan kontribusi yaitu berupa pendekatan aditif. Pendekatan aditif sering diimbangi dengan kelengkapan tambahan unit. Tambahan tersebut dapat berupa bidang atau buku terhadap kurikulum tanpa adanya suatu perubahan. Ketiga, ada transformasi. Pendekatan transformasi berlainan berdasarkan dari pendekatan kontribusi dan pendekatan aditif. Pendekatan transformasi memperbaiki pendapat awal kurikulum dan mengembangkan kompetensi siswa dalam memandang tema, konsep, dan isu dari berbagai sudut pandang suku bangsa. Selanjutnya, yang terakhir yaitu ada aksi sosial. Pendekatan aksi sosial adalah pendekatan yang melibatkan semua bagian pendekatan transformasi, akan tetapi masih ada yang ditambahkan, yaitu bagian yang menugaskan siswa dapat
membuat keputusan, yaitu melakukan tindakan yang berhubungan dengan suatu isu, konsep, atau masalah yang dipelajari. Untuk problematika pendidikan multikultural di Indonesia memiliki keunikan yang tidak sama dengan problema yang dihadapi oleh negara lain. Keunikan faktor-faktor geografis, demokrasi, sejarah, dan kemajuan sosial ekonomi. Problematika pendidikan multikultural di Indonesia yaitu yang pertama terdapat problem kemasyarakatan. Yang pertama ada keragaman identitas budaya. Yang kedua pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketiga kurang kokohnya nasionalisme. Yang keempat fanatisme sempit. Yang kelima konflik kesatuan nasional dan multikultural. Yang keenam kesejahteraan ekonomi yang tidak merata di antara kelompok budaya. Yang ketujuh keberpihakan dari salah satu media massa, khususnya televisi swasta, dalam memberikan peristiwa. Selanjutnya terdapat problem dalam pelaksanaan pembelajaran, yaitu yang pertama guru kurang mengenal budayanya sendiri. Yang kedua, guru kurang sesuai atau guru kurang menguasai struktur dan budaya etnis peserta didik. Yang ketiga, rendahnya kemampuan guru dalam mempersiapkan peralatan pembelajaran. Problem penyakit budaya. Yang pertama, prasangka. Prasangka mengandung sikap, pengertian, keyakinan, dan bukan tindakan. Jadi, prasangka tetap ada di pikiran. Sedangkan diskriminasi mengarah ke tindakan sistematis. Yang kedua, stereotip. Stereotip merupakan salah satu bentuk prasangka antar etnis atau ras. Orang cenderung membuat kategori dan tampilan karakteristik perilaku orang lain. Dan mendengarkan kategori ras, jenis kelamin, kebangsaan, dan tampilan komunikasi verbal maupun nonverbal. Yang ketiga, etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan paham-paham yang pertama kali diperkenalkan oleh William Graham Sumner pada tahun 1906, seorang antropolog yang beraliran interaksionisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri. Sedangkan yang keempat yaitu rasisme. Kata ras berasal dari bahasa Prancis dan Italia rasa. Pertama kali istilah ras diperkenalkan Francois Bernier, antropolog dari Prancis, untuk mengemukakan gagasan tentang pembedaan manusia berdasarkan kategori atau karakteristik warna kulit dan bentuk wajah. Selanjutnya juga terdapat diskriminasi. Jadi diskriminasi yaitu jika prasangka menyangkut sikap dan keyakinan, maka diskriminasi mengarah pada tindakan. Diskriminasi merupakan tindakan yang membedakan dan kurang bersahabat dari kelompok dominan terhadap kelompok subordinasinya. Selanjutnya ada kambing hitam atau scapegoating. Teori kambing hitam atau scapegoating mengemukakan kalau individu tidak bisa menerima perlakuan tertentu, perlakuan yang tidak adil, maka perlakuan itu dapat dipertanggungkan kepada orang lain. Pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Terdapat prinsip-prinsip pelaksanaan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, menjamin keadilan sosial tanpa memandang etnis. Yang kedua, pembelajaran atau kelas dan kelembagaan atau sekolah dan antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, reformasi pendidikan yang komprehensif. Yang keempat,
kesempatan yang sama untuk mencapai prestasi sesuai kompetensi. Yang kelima, pendidikan yang baik bagi siswa tanpa memandang etnis atau kebudayaan. Paradigma pendidikan multikultural. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah jantung untuk menciptakan kesetaraan pendidikan bagi seluruh warga masyarakat. Pendidikan multikultural bukan sekedar perubahan kurikulum atau perubahan metode pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan multikultural mentransformasi kesadaran yang memberikan arah kemana transformasi praktik pendidikan yang harus menuju. Yang keempat, pengalaman menunjukkan bahwa upaya mempersempit kesenjangan pendidikan salah arah yang justru menciptakan ketimpangan semakin membesar. Selanjutnya, pendidikan multikultural bertujuan untuk berbuat sesuatu, yaitu membangun jembatan antara kurikulum dan karakter guru, pedagogik, iklim kelas, dan kultur sekolah guna membangun visi sekolah yang menjunjung kesetaraan. 5 konsepsi pendidikan multikultural menurut Banks. Yang pertama, integrasi konten. Integrasi konten merupakan pemaduan konten menangani sejauh mana guru menggunakan contoh dan konten dari beragam budaya dan kelompok untuk menggambarkan konsep, prinsip, generalisasi, serta teori utama dalam bidang mata pelajaran atau disiplin mereka. Yang kedua, proses penyusunan pengetahuan, yaitu sesuatu yang berhubungan sejauh mana guru membantu siswa paham, menyelidiki, dan untuk menentukan bagaimana asumsi budaya yang tersirat, kerangka acuan, perspektif, dan prasangka di dalam disiplin mempengaruhi cara pengetahuan disusun di dalamnya. Selanjutnya, mengurangi prasangka. Dimensi ini fokus pada karakteristik dari sikap rasial siswa dan bagaimana sikap tersebut dapat diubah dengan metode dan materi pengajaran. Yang keempat, terdapat pedagogi kesetaraan. Pedagogi kesetaraan ada ketika guru mengubah pengajaran mereka ke cara yang akan memfasilitasi prestasi akademis dari siswa dari berbagai kelompok ras, budaya, dan kelas sosial. Termasuk dalam pedagogi ini adalah penggunaan beragam gaya mengajar yang konsisten dengan banyaknya gaya belajar di dalam berbagai kelompok budaya dan juga ras. Yang terakhir, budaya, sekolah, dan struktur sekolah yang memberdayakan. Praktek pengelompokan dan penanaman partisipasi olahraga, prestasi yang tidak proporsional, dan interaksi staf, serta siswa antar etnis dan ras adalah beberapa dari komponen budaya sekolah yang harus diteliti untuk menciptakan budaya sekolah yang dapat memberdayakan siswa dari beragam kelompok, ras, etnis, dan juga budaya. Bentuk dan model pendidikan multikultural. Yang pertama, mengembangkan pemahaman yang mendasar tentang proses menciptakan sistem dan menyediakan pelayanan pendidikan yang setara. Yang kedua, menghubungkan kurikulum dengan karakter guru, pedagogi, iklim kelas, budaya sekolah, dan konteks lingkungan sekolah guna membangun suatu visi atau lingkungan sekolah yang setara. Sasaran pendidikan multikultural. Yang pertama, pengembangan identitas kultural, yaitu merupakan kompetensi yang dimiliki siswa untuk mengidentifikasi dirinya dengan suatu etnis tertentu. Kompetensi ini mencakup pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran akan kelompok etnis yang menimbulkan kebanggaan serta percaya diri sebagai warga kelompok etnis tertentu. Yang kedua, hubungan interpersonal,
yaitu kompetensi untuk melakukan hubungan dengan kelompok etnis lain, dengan senantiasa mendasarkan pada persamaan dan kesetaraan, serta menjauhi sifat stereotip dan syak wasangka. Yang ketiga, memberdayakan diri sendiri, yaitu suatu kemampuan untuk mengembangkan secara terus-menerus, apa yang dimiliki berkaitan dengan kehidupan multikultural. Nah, yang terakhir yaitu kompetensi multikultural. Yang pertama ada kompetensi individu untuk menerima, menghormati, dan membangun kerjasama dengan siapapun juga yang memiliki perbedaan-perbedaan pada dirinya. Yang kedua, kompetensi kultural merupakan hasil dari kesadaran atas pengetahuan dan bias kultural yang dimilikinya atau sebagai faktor yang mempengaruhi perbedaan kultural. Yang ketiga, proses pengembangan kompetensi kultural memerlukan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang memungkinkan seseorang memahami dan berinteraksi secara efisien dengan orang yang memiliki perbedaan kultur.